Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang warga Jawa Tengah, tukang gali kubur diazab depan Ka'bah saat haji. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pak Daryanto adalah seorang tukang gali kubur yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Pekerjaan ini bukanlah pilihan yang mudah, namun bagi Pak Daryanto, ini adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Setiap hari, ia menggali tanah untuk menguburkan jenazah orang yang telah meninggal. Dan meskipun pekerjaannya sering dipandang sebelah mata oleh orang lain, Pak Daryanto selalu menerima takdirnya dengan penuh rasa syukur. Namun, di balik kehidupannya yang sederhana dan penuh dengan kerja keras, Pak Daryanto memiliki impian besar. Impian yang tak pernah terucapkan kepada siapapun. Ia ingin pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Setiap malam, setelah selesai bekerja, Pak Daryanto duduk di beranda rumahnya yang kecil. Dengan tatapan kosong ke arah bintang, ia bermimpi suatu hari bisa melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri, merasakan ketenangan hati yang hanya bisa didapatkan di Tanah Suci. Saya ingin sekali pergi ke sana. Seringkali ia berkata dalam hati. Semoga suatu hari nanti, Allah memberi kesempatan. Meskipun kehidupannya sederhana, Pak Daryanto menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk menabung, berharap bisa suatu saat memenuhi impiannya tersebut. Setiap rupiah yang ia tabung terasa begitu berharga. Ia tahu bahwa uang yang didapatkan dari pekerjaannya yang sering dianggap rendah ini tidak akan pernah cukup untuk hidup mewah. Namun ia yakin bahwa dengan ketulusan hati, Allah akan memudahkan jalannya. Setiap kali Pak Daryanto menggali kubur, ia selalu memikirkan makna kehidupan dan kematian. Ia tahu bahwa setiap manusia pasti akan melewati proses yang sama. Itulah sebabnya ia tidak pernah meremehkan pekerjaannya. Di setiap liang kubur yang digalinya, ia merasa bahwa ia sedang menunaikan sebuah tugas suci, meskipun banyak orang yang tidak memahami atau bahkan menghina pekerjaannya. Meskipun begitu, di balik pekerjaannya yang tampak keras, Pak Daryanto memiliki hati yang lembut. Ia sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta doa, dan ia selalu memberikan doa terbaik bagi orang yang membutuhkan. Namun, meskipun hatinya penuh kebaikan, Pak Daryanto memiliki satu masalah besar yang tidak bisa ia lupakan. Di masa mudanya, ia pernah terjerumus dalam dosa besar yang tak bisa ia lupakan begitu saja. Ia pernah berbuat tidak jujur dan menyakiti hati orang lain. Dosa itu terus menghantuinya, seolah mengikat hatinya dengan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Apakah aku pantas berdoa kepada Allah? Seringkali ia berpikir dalam hati. Dosa-dosaku begitu banyak. Apakah Allah akan menerima taubatku? Pikiran-pikiran tersebut seringkali membuat Pak Daryanto merasa tidak layak untuk meminta ampunan. Namun, meskipun rasa bersalah itu selalu menghantuinya, ia terus berusaha untuk tetap percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menabung, Pak Daryanto merasa bahwa impian untuk menunaikan ibadah umroh mulai menjadi kenyataan. Dengan sedikit uang yang berhasil ia kumpulkan, ia membeli tiket untuk berangkat ke Tanah Suci. Perasaannya campur aduk, antara kebahagiaan karena impian itu akan segera terwujud, dan kecemasan karena ia masih merasa belum sepenuhnya bisa melepaskan bayang-bayang dosa-dosanya. Tentu Allah akan menerima taubatku jika aku benar-benar bertobat. Ia berjanji dalam hati. Aku akan menebus semua dosa-dosaku dengan doa yang tulus. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pak Daryanto berangkat ke Tanah Suci dengan hati penuh harapan. Ia berharap bahwa perjalanan ini akan menjadi jalan untuknya mendapatkan pengampunan atas segala dosa dan kesalahannya. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawa tantangan yang lebih besar, sebuah ujian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu ia tiba di Tanah Suci, perasaan harapannya semakin membesar.
Ia tak sabar untuk melihat Ka'bah, tempat yang selalu ia impikan sejak dulu. Namun, ada perasaan lain yang mulai mengusik hatinya, rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ada perasaan bahwa mungkin, justru di tanah suci inilah, semua dosanya akan dihitung, dan ia akan mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahannya. Ya Allah, aku hanya ingin bertobat dan mendekatkan diri kepada MU, ia berbisik, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Perjalanan menuju tanah suci ini baru saja dimulai, dan Pak Daryanto masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia tahu satu hal, ia harus tetap berjuang untuk menunaikan impiannya dan membersihkan hatinya dari dosa-dosa masa lalu. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya Pak Daryanto menjejakkan kakinya di tanah suci Makkah. Meskipun tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang, hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir saat pertama kali melihat Masjidil Haram dari kejauhan. Selama ini, ia hanya bisa membayangkan tempat ini melalui gambar dan cerita orang-orang yang pernah datang. Kini, ia berdiri di sini, di depan Ka'bah, tempat yang selama ini hanya ada dalam doanya. Ini nyata, ini benar-benar terjadi, bisik Pak Daryanto dalam hati, berusaha mengendalikan perasaan harunya. Namun, meskipun perasaan bahagia itu mengisi hatinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia hilangkan. Sebuah perasaan cemas, kekhawatiran yang selalu menggerogoti dirinya. Saat melangkah menuju masjid, Pak Daryanto merasa seperti ada yang menghalangi jalannya. Ia seringkali teringat akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Saat ia menatap wajah jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia, ia merasa dirinya sangat kecil dan tidak layak berada di sini. Apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Pikirnya. Perasaan cemas itu semakin mendalam saat Pak Daryanto melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah untuk pertama kalinya. Setiap langkahnya terasa berat, dan meskipun ia berusaha fokus, bayang-bayang masa lalunya terus membayangi. Di dalam hatinya, ia terus memohon ampunan Allah, berharap setiap putaran tawaf ini bisa menghapuskan dosa-dosanya yang selama ini ia simpan dalam hati. Malam tiba, dan Pak Daryanto bersama rombongan jamaah haji lainnya bersiap untuk beristirahat. Namun, meskipun tubuhnya lelah, matanya tidak bisa terpejam. Setiap kali ia menutup mata, bayang-bayang masa lalu kembali hadir dalam mimpinya. Wajah orang-orang yang pernah ia hianati, perkataannya yang kasar, dan keputusan-keputusan buruk yang ia ambil menghantui dirinya. Mimpi buruk itu berulang, seolah-olah mengingatkan Pak Daryanto bahwa ia belum sepenuhnya terlepas dari dosa-dosanya. Ia terbangun dengan perasaan cemas yang lebih kuat. Ya Allah, apakah aku tidak bisa melupakan semua ini? Desahnya dengan putus asa. Pagi harinya, Pak Daryanto berusaha kembali melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Ia berjalan menuju Masjidil Haram, bertekad untuk melaksanakan tawaf sunat. Namun, semakin dekat ia dengan masjid, semakin berat rasa yang ia rasakan. Ada ketegangan yang membelit dadanya. Ia merasa seperti ada yang menghalangi jalannya untuk lebih mendekat kepada Ka'bah, tempat yang selama ini ia idam-idamkan. Sungguh, aku bertobat, ya Allah, ucapnya dalam hati, sambil terus melangkah. Aku ingin membersihkan hatiku. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, saat ia tiba di hadapan Ka'bah untuk kedua kalinya, perasaan itu kembali menghantui. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi matanya untuk melihat Ka'bah dengan jelas. Pak Daryanto merasakan matanya semakin kabur, seakan-akan penglihatannya terhalang oleh kabut. Ketika ia mengedipkan mata dan mencoba untuk melihat lebih jelas, perasaan aneh semakin mendalam. Tidak hanya matanya yang kabur, tetapi ia juga merasa seperti ada sesuatu yang menahan dirinya untuk melangkah lebih dekat. Kenapa aku tidak bisa melihat Ka'bah? Pak Daryanto bergumam dalam hati, bingung dan cemas. Kenapa aku merasakan ini? Rasa takut mulai menjalar di dalam dirinya. Ia merasa seperti ada hukuman yang sedang menimpanya, sesuatu yang ia tidak bisa hindari. Seakan-akan, dosa-dosanya yang telah lama terkubur dalam hatinya kini kembali muncul, dan Allah sedang memberikan tanda bahwa ia belum sepenuhnya diterima.
Pandangannya tetap kabur. Meskipun ia berusaha keras untuk melihat dengan jelas. Keadaan itu semakin membuatnya panik. Seketika, Pak Daryanto merasakan sebuah getaran halus di dalam tubuhnya. Sebuah suara terdengar, begitu dalam dan penuh makna. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Jika kau ingin melihat dengan jelas, lihatlah dengan mata batinmu, bukan hanya dengan penglihatan fisik. Suara itu berkata. Pak Daryanto terkejut. Suara itu terasa begitu nyata. Namun tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berbicara. Hatinya berdebar, dan ia merasa seperti ada yang membimbingnya untuk melihat lebih dalam. Ia menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. Dengan napas yang perlahan, ia mencoba untuk membuka hatinya. Ya Allah, aku bertobat, katanya lirih. Aku ingin kembali ke jalan MU. Pak Daryanto mencoba memusatkan pikiran, melepaskan segala kecemasan dan rasa bersalah yang selama ini ia bawa. Saat ia membuka matanya, pandangannya masih kabur. Namun kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Di dalam hatinya, ia merasakan sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan, meskipun matanya tidak bisa melihat Ka'bah secara fisik, ia bisa merasakannya dengan hatinya. Dengan hati yang lebih tenang, Pak Daryanto melangkah dengan langkah yang lebih pasti. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melihat Ka'bah dengan mata kepala, tetapi tentang melihat dengan mata hati, tentang membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan masa lalu. Ia berjanji pada dirinya sendiri, dan kepada Allah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan spiritual Pak Daryanto baru saja dimulai. Dan meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia yakin bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Pak Daryanto mulai merasa sedikit lebih tenang, bayang-bayang masa lalunya tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia melangkah untuk beribadah, ia kembali dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Setiap dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu, setiap tindakan yang tak termaafkan, terus-menerus hadir dalam pikirannya. Ia mulai merasa bahwa tanah suci ini adalah tempat di mana semua kesalahannya akan dihitung, dan ia akan dipertanggungjawabkan atas semua yang pernah ia perbuat. Pak Daryanto berusaha untuk berdoa lebih banyak, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Namun, semakin ia berdoa, semakin kuat pula perasaan bahwa dirinya tak layak untuk mendapatkan ampunan. Ia merasa bahwa meskipun ia bertobat, dosanya begitu banyak dan begitu besar untuk bisa diampuni. Perasaan ini semakin menyelimuti dirinya, membuatnya semakin terpuruk dalam perasaan tidak berdaya. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di luar penginapan, Pak Daryanto merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang ringan di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Pak Daryanto merasa seolah-olah sesuatu yang gelap tengah mengikuti langkahnya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Siapa itu? Gumam Pak Daryanto dengan suara gemetar. Namun, tidak ada jawaban. Ia berdiri, berusaha menenangkan dirinya. Mungkin hanya perasaan aku saja, pikirnya, mencoba untuk mengusir rasa takut yang mulai merayap di dalam hatinya. Namun, perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Pak Daryanto merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang ia tak tahu pasti. Dalam hatinya, ia berdoa agar perasaan ini segera berlalu. Ya Allah, aku mohon, jangan biarkan aku tenggelam dalam ketakutanku. Ia berbisik dengan penuh harap. Ketika ia menutup mata dan berdoa, tiba-tiba Pak Daryanto merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, memberikan kehangatan yang menenangkan hatinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghapus kegelapan yang menghantuinya. Ketika ia membuka matanya, semua perasaan takut itu seolah hilang begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang berbicara kepadanya, namun bukan dengan kata-kata yang terdengar di telinga. Sebuah suara dalam hatinya yang lembut namun penuh makna berkata,
Engkau tidak perlu takut. Semua dosa yang telah engkau lakukan bisa diampuni jika kau benar-benar bertobat. Percayalah, Allah Maha Pengampun. Pak Daryanto terkejut mendengar suara itu, meskipun ia tahu bahwa itu adalah bisikan dalam dirinya sendiri. Hatinya yang semula dipenuhi rasa takut dan cemas kini terasa lebih tenang. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah, cahaya yang menyelimuti dirinya memberikan petunjuk bahwa ia benar-benar bisa mendapatkan pengampunan jika ia bersungguh-sungguh dalam tobatnya. Ya Allah, aku bertobat, ucap Pak Daryanto dengan penuh keyakinan. Aku tidak ingin lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa laluku. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan hati yang lebih lapang, Pak Daryanto melangkah kembali ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah. Kali ini, perasaannya berbeda. Ia tidak lagi merasa terhimpit oleh rasa bersalah yang begitu besar. Meski pandangannya masih belum bisa sepenuhnya melihat Ka'bah dengan jelas, ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya telah mencapai titik yang sangat penting. Ia telah menemukan jalan untuk membersihkan hatinya, dan itu adalah langkah pertama menuju kedamaian yang sejati. Pada malam itu, Pak Daryanto kembali berdoa dengan tulus. Ia memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh ketulusan, kejujuran, dan kebaikan. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dari tobat yang tulus, dan tidak ada yang lebih menenangkan selain menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Pak Daryanto tahu bahwa meskipun masa lalunya tidak bisa diubah, masa depannya masih bisa dibentuk. Ia tidak akan lagi terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat, dan ia akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak doa yang ia panjatkan, semakin kuat perasaan kedamaian yang ia rasakan. Hatinya yang semula dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah kini terasa lebih ringan, seolah-olah beban hidup yang ia bawa selama ini telah terangkat. Pak Daryanto semakin yakin bahwa perjalanan ini adalah langkah pertama untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan ia tahu bahwa perjalanan spiritual ini belum berakhir. Ia akan terus berjuang untuk memperbaiki dirinya, mencari pengampunan, dan menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Hari-hari di Tanah Suci terus berlalu dengan cepat, namun perjalanan batin Pak Daryanto terasa seperti telah mengalir begitu dalam. Setiap ibadah yang ia jalani di Makkah semakin membuka hatinya untuk menerima ampunan dan rahmat Allah. Di tengah kesibukan ribuan jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia, Pak Daryanto merasa semakin terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, yang menguasai segala sesuatu. Meski matanya belum bisa melihat Ka'bah dengan jelas, hatinya merasa penuh dengan kehadiran yang lebih besar. Keinginan untuk melihat Ka'bah secara fisik semakin kuat, namun ia tahu bahwa yang terpenting bukanlah hanya penglihatan fisik semata, melainkan bagaimana ia melihat dengan mata hati. Dalam tawaf, dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia berusaha untuk menyerahkan seluruh perasaan dan penyesalan kepada Allah. Suatu hari, saat Pak Daryanto tengah melakukan tawaf keliling Ka'bah, perasaan yang luar biasa menguasai dirinya. Keinginan untuk melihat Ka'bah dengan matanya semakin mendalam. Namun ketika ia mengalihkan pandangan ke arah Ka'bah, matanya terasa semakin kabur. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa, seakan dunia ini berputar begitu cepat di sekitarnya. Hatinya berdebar-debar, namun ia berusaha untuk tetap melangkah dengan sabar. Saat itu, tiba-tiba ia merasa ada yang menghalangi pandangannya. Seperti ada kegelapan yang datang menyelimuti matanya. Perasaan itu begitu kuat dan menghimpit dada Pak Daryanto. Ia terhenti sejenak, berusaha mengendalikan perasaannya. Ya Allah, apa yang sedang terjadi? Pikirnya dengan cemas. Kenapa aku tidak bisa melihat Ka'bah dengan jelas? Di tengah ketegangan itu, perasaan aneh datang. Seolah-olah, di luar dirinya, ada sesuatu yang berbicara langsung ke hatinya. Jika engkau ingin melihat dengan hati, lihatlah dengan ketulusan, bukan hanya dengan mata. Pak Daryanto terdiam. Kata-kata itu sangat jelas di hatinya. Ia pun menutup matanya sejenak, mencoba untuk merenung. Dalam heningnya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ketika matanya dibuka kembali,
Sesuatu yang ajaib terjadi. Pandangannya mulai terlihat jelas, dan di depannya berdiri Ka'bah dengan segala kemegahannya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah perasaan yang datang bersama pandangannya. Ini bukan hanya sekedar melihat dengan mata fisiknya, tetapi dengan mata hati yang telah terbuka. Pak Daryanto merasa bahwa ia telah menyaksikan Ka'bah dengan lebih dari sekedar pandangan fisik. Ia melihatnya dengan seluruh keberadaan hatinya, dengan semua penyesalan, harapan, dan doa yang tulus. Ia merasakan suatu perasaan yang sangat dalam, sebuah perasaan bahwa inilah tempat yang penuh dengan rahmat dan pengampunan Allah. Semua keraguan yang selama ini menghalangi dirinya kini lenyap, dan ia merasakan bahwa ia telah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Ia bisa merasakan pengampunan yang sangat besar datang dari Allah, meskipun dirinya merasa bahwa ia tidak layak mendapatkannya. Dengan langkah mantap, Pak Daryanto melangkah lebih dekat ke Ka'bah, kali ini dengan rasa penuh syukur dan kedamaian yang mendalam. Di hadapan Ka'bah, ia akhirnya bisa menangis tanpa beban. Air mata yang jatuh bukanlah air mata kesedihan atau penyesalan, tetapi air mata kelegaan. Kelegaan karena ia tahu bahwa dosa-dosanya yang dulu begitu menghantuinya kini telah terhapuskan dengan tobat yang tulus. "Terima kasih, ya Allah, atas kesempatan ini," bisiknya dengan hati penuh syukur. "Aku akan terus memperbaiki diriku dan menjalani hidup ini dengan lebih baik. Aku tidak akan lagi terperangkap dalam kesalahan masa laluku." Saat itu, Pak Daryanto merasa seperti beban yang selama ini ia bawa selama bertahun-tahun telah terangkat. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas. Tanpa ragu, ia mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan penuh pengharapan. "Ya Allah, aku bertobat. Ampunilah segala dosa-dosaku. Berikan aku kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikanlah perjalanan ini sebagai jalan untuk memperbaiki diriku dan untuk mendekatkan diri kepada MU." Saat itu, Pak Daryanto merasakan betapa dalamnya makna dari ibadah haji ini. Bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi perjalanan batin yang penuh dengan ujian dan pembelajaran. Perjalanan untuk menemukan kedamaian, untuk menemukan pengampunan, dan untuk menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil menuju kebaikan adalah jalan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dengan hati yang lebih tenang, Pak Daryanto kembali melanjutkan ibadahnya, kali ini dengan keyakinan yang lebih kuat bahwa setiap kesalahan masa lalu bisa diperbaiki dengan niat yang tulus dan tobat yang sejati. Di hadapan Ka'bah, ia merasa bahwa ia telah memulai lembaran baru dalam hidupnya, lembaran yang penuh dengan harapan dan kedamaian batin. Pak Daryanto merasa bahwa dirinya telah mencapai titik balik dalam perjalanannya. Setelah bertahun-tahun diliputi perasaan bersalah, ia kini merasa lebih damai. Setiap doa yang dipanjatkannya terasa lebih tulus, dan setiap langkahnya semakin penuh harapan. Namun, meskipun kedamaian itu semakin terasa, ada satu hal yang masih mengganggu hatinya. Sebuah perasaan bahwa dirinya masih harus menghadapi konsekuensi dari masa lalunya yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Suatu malam, setelah selesai menjalani ibadah di Masjidil Haram, Pak Daryanto duduk termenung di sudut masjid, merenungkan apa yang telah ia alami. Semua perasaan yang ia rasakan, antara kedamaian yang baru ia temukan dan bayang-bayang dosa yang selalu mengikutinya, terasa begitu kontradiktif. Ia teringat akan dosa-dosa yang ia lakukan di masa muda, perbuatan jahat yang pernah ia lakukan tanpa berpikir panjang. Dosa yang telah lama terkubur, tetapi kini, di tanah suci ini, perasaan itu kembali menghantui. Setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah orang yang ia sakiti muncul di benaknya. Rasa bersalah itu kembali hadir, semakin kuat, seolah menyuruhnya untuk menghadapinya dengan lebih jujur. Pak Daryanto berdiri dan berjalan keluar dari masjid, mencari tempat yang lebih sepi untuk merenung. Ketika ia berjalan menyusuri jalanan Makkah yang sunyi, perasaan aneh kembali datang. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Suatu suara, bukan dari luar dirinya, tetapi suara yang datang dari dalam hatinya, mengingatkannya. "Engkau harus menghadapi apa yang telah terjadi. Dosa-dosamu tidak akan hilang begitu saja." Suara itu berbicara dengan tegas. Pak Daryanto merasa tubuhnya seperti dibekukan.
Ia mencoba melangkah lagi, tetapi kakinya terasa begitu berat. Tiba-tiba, seolah dunia di sekitarnya menjadi gelap. Ia merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Rasa cemas yang tadi sudah sedikit hilang kini kembali hadir dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Semua ingatan buruknya, semua perasaan bersalah itu kembali datang, menekan dirinya dengan begitu kuat. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku?" bisik Pak Daryanto, terengah-engah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekik dirinya, menghukum dirinya atas kesalahan-kesalahan masa lalu. Dalam kegelisahannya, ia merasakan sebuah pencerahan, seakan-akan ia sedang menerima sebuah pelajaran yang lebih dalam. Suara dalam hatinya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Ini adalah ujian, bukan azab. Ingatlah, jika kau sungguh-sungguh bertobat, pengampunan Allah akan mengikutimu. Tak ada yang lebih besar dari kasih sayangnya. Dengan hati yang bergetar, Pak Daryanto terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa perasaan yang ia alami bukanlah hukuman, melainkan ujian untuk menguji kedalaman tobatnya. Semua rasa takut dan kecemasan itu hanyalah bagian dari proses pembersihan hati. Ia harus menghadapinya, harus menerima kenyataan bahwa masa lalunya tetap akan terus menghantuinya hingga ia mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Akhirnya, Pak Daryanto duduk di tanah, merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan dengan tulus memohon pengampunan. "Ya Allah, aku hamba MU yang penuh dosa. Aku memohon agar Engkau memberi petunjuk dan mengampuni segala kehilafanku. Aku ingin kembali ke jalan MU dengan hati yang bersih." Air mata Pak Daryanto mulai mengalir, bukan karena rasa takut atau penyesalan yang berlarut, tetapi karena kelegaan. Ia merasa bahwa dalam tangisannya, ia sedang melepaskan semua beban yang selama ini menghantuinya. Suara dalam hatinya semakin lembut, dan ia merasakan sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Engkau sudah melakukan yang terbaik, hambaku. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan dan harapan. Pengampunanku tak terbatas." Perasaan itu mengalir begitu kuat, dan Pak Daryanto merasa seolah-olah diterima kembali oleh Allah. Ia berdiri dengan hati yang lebih ringan, lebih bebas. Tidak ada lagi beban yang harus ia bawa. Semua dosa masa lalu yang selama ini mengikat hatinya kini terasa seperti telah terlepas. Ia merasa bebas dari belenggu masa lalunya. Dengan hati yang lebih tenang, Pak Daryanto melanjutkan perjalanan spiritualnya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada banyak langkah yang harus ia ambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi ia sudah merasa lebih siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Perjalanan spiritual Pak Daryanto mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa tobat yang tulus, penerimaan akan diri sendiri, dan keyakinan pada rahmat Allah adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu dan mendapatkan kedamaian sejati. Ia kini tahu bahwa, meskipun masa lalunya tidak bisa diubah, ia masih memiliki kesempatan untuk menulis kisah baru dalam hidupnya. Setelah malam yang penuh dengan doa dan penyesalan, Pak Daryanto merasa seperti orang yang baru dilahirkan. Hatinya kini terasa lebih ringan, dan ketenangan yang luar biasa menyelimuti dirinya. Semua rasa takut yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Ia tahu, meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalunya, ia telah menemukan jalan untuk melepaskannya dengan tulus. Keesokan harinya, Pak Daryanto bangun lebih awal dari biasanya. Langit pagi itu masih gelap, namun ia merasa ada cahaya yang menyinari jiwanya. Ia menghadap kiblat, berdoa dengan penuh keyakinan bahwa setiap kata yang diucapkannya akan diterima oleh Allah. Setiap sujud yang ia lakukan kini terasa lebih bermakna, seolah-olah setiap gerakan tubuhnya menghapuskan setiap dosa yang pernah ia lakukan. Pak Daryanto memulai hari-harinya dengan penuh kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia semakin merasa dekat dengan Allah, dan setiap ibadah yang ia jalani semakin terasa penuh dengan keberkahan. Meski pandangannya tetap kabur, dan meski ia masih belum bisa melihat Ka'bah dengan jelas, hatinya merasa penuh dengan cahaya yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa bahwa perjalanan spiritual ini lebih dari sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan jiwa yang membawa ia lebih dekat kepada Allah.
Hari-hari berlalu, dan Pak Daryanto mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Semua perasaan buruk yang selama ini menahannya untuk melangkah kini telah sirna. Ia tidak lagi merasa terikat oleh kesalahan-kesalahan masa lalu. Rasa cemas yang dulu sering mengganggunya kini berganti dengan ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam hati yang penuh dengan keikhlasan. Pada suatu sore, setelah selesai melakukan ibadah, Pak Daryanto memutuskan untuk duduk sejenak di taman masjid. Ia melihat jamaah-jamaah haji yang lain berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ia merasa bersyukur bisa berada di tengah-tengah mereka, di tanah suci yang penuh dengan rahmat. Dalam hatinya, ia berterima kasih kepada Allah yang telah memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Saat ia duduk merenung, tiba-tiba seorang jamaah haji mendekatinya. Jamaah itu terlihat sudah tua, namun wajahnya penuh dengan kedamaian. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, jamaah itu duduk di samping Pak Daryanto, seolah-olah tahu bahwa ia membutuhkan teman untuk berbicara. Mereka duduk bersama dalam diam, menikmati suasana yang tenang. Setelah beberapa saat, jamaah tersebut menoleh ke Pak Daryanto dan tersenyum. "Anakku," katanya dengan lembut, "perjalanan hidupmu telah membawa banyak pelajaran. Kau telah melewati banyak ujian, namun hari ini kau menemukan kedamaian yang sejati." Pak Daryanto terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak mengenal jamaah tersebut, namun rasanya ada sesuatu yang mengikat mereka. "Bagaimana Anda tahu?" tanya Pak Daryanto dengan suara bergetar. Jamaah itu tersenyum lagi, matanya memancarkan rasa kasih sayang yang tulus. "Saya tahu karena saya pernah berjalan di jalan yang sama. Semua dosa kita, jika kita benar-benar bertobat, akan diampuni oleh Allah. Tidak ada yang lebih besar dari rahmat-Nya." Pak Daryanto terdiam, merasakan kata-kata itu menembus hatinya dengan kuat. Seperti ada jawaban yang selama ini ia cari, yang datang dari orang yang tidak ia kenal. Ia merasa seolah-olah Allah mengirimkan orang ini untuk memberinya kepastian bahwa pengampunan itu nyata, dan ia benar-benar bisa memulai hidup baru. Dengan air mata yang mengalir, Pak Daryanto berkata, "Terima kasih, Pak. Saya merasa seperti saya sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, tetapi saya masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Bagaimana jika saya tidak cukup bertobat?" Jamaah itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Tuhan tidak melihat seberapa besar dosamu. Tuhan melihat ketulusan hatimu. Jika hatimu telah bersih, jika engkau telah bertobat dengan sepenuh hati, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengampunimu. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu menghalangimu. Jalan menuju pengampunan dimulai dari dalam hati." Pak Daryanto merasa seperti mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Ia merasa diberi kekuatan untuk melepaskan semua perasaan ragu yang pernah menghalanginya. Setelah berbicara sebentar, jamaah itu berdiri dan melangkah pergi, menghilang di keramaian. Pak Daryanto duduk lama di sana, merenung. Kata-kata itu berputar-putar di dalam pikirannya. Semua rasa cemas yang pernah ia rasakan mulai menghilang. Ia tahu bahwa perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang pergi ke tanah suci, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa selama ia benar-benar bertobat, Allah akan selalu memberikan kesempatan kedua. Ia bangkit, berjalan kembali menuju Masjidil Haram dengan hati yang lebih tenang dan penuh keyakinan. Langkahnya kali ini lebih ringan, lebih penuh harapan. Sebagai manusia, ia tahu bahwa ia tidak sempurna, tetapi dengan ketulusan hati dan keberanian untuk bertobat, ia yakin bahwa ia bisa menjadi lebih baik. Perjalanan spiritual Pak Daryanto kini telah membawanya ke titik pencerahan yang sejati. Ia tidak hanya melihat Ka'bah dengan matanya, tetapi ia juga melihatnya dengan mata hati yang telah terbuka. Dengan penuh rasa syukur, Pak Daryanto melangkah lebih jauh dalam hidupnya, selalu berpegang pada keyakinan bahwa pengampunan itu adalah keajaiban yang nyata, dan Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang tulus bertobat. Setelah mengalami perjalanan batin yang begitu mendalam, Pak Daryanto merasa seolah-olah hidupnya telah dimulai kembali. Setiap langkah yang ia ambil di tanah suci kini terasa lebih bermakna. Semua perasaan cemas yang pernah menghantui dirinya telah lenyap,
digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Ia merasa bahwa setiap doa yang dipanjatkan kini terasa lebih tulus, dan setiap ibadah yang ia lakukan semakin mendekatkannya pada Allah. Pak Daryanto semakin yakin bahwa perjalanan haji ini bukan hanya sekadar kewajiban agama, melainkan perjalanan hidup yang mengubah dirinya secara total. Ia mulai memaknai hidup dengan cara yang berbeda, dan hatinya yang sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan kini terasa lebih ringan. Ia merasakan kedamaian yang lebih dalam dari sebelumnya. Saat hari-hari di Tanah Suci semakin mendekati akhir, Pak Daryanto merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berjanji pada dirinya sendiri. Ia bertekad untuk tidak membawa lagi beban masa lalu yang selama ini menghalanginya. Ia ingin kembali ke rumah dengan hati yang bersih, siap untuk menjalani hidup baru yang lebih penuh makna dan kedamaian. Pada malam terakhirnya di Makkah, Pak Daryanto duduk di sudut masjid, melihat jamaah lain yang masih sibuk dengan doa dan ibadah mereka. Ia merasa beruntung bisa berada di tempat yang penuh berkah ini, di tanah yang Allah pilih sebagai tempat untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Ia merasa bahwa dirinya kini benar-benar diterima kembali oleh Allah. Dengan mata yang penuh haru, Pak Daryanto mengangkat tangannya, berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, aku datang kepada MU dengan hati yang penuh penyesalan. Aku mohon ampunan MU atas semua dosa yang telah aku perbuat. Aku berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik, hidup dengan lebih jujur dan penuh kasih sayang. Ampunilah aku, ya Allah. Air mata mengalir dari matanya, bukan karena rasa takut, tetapi karena kedamaian yang luar biasa. Ia merasa bahwa Allah sedang mendengarkan setiap kata yang keluar dari hatinya. Tanpa beban lagi, tanpa rasa takut, Pak Daryanto merasa benar-benar diterima oleh Allah. Ia tahu bahwa hidupnya kini bisa dimulai dari awal. Ketika ia meninggalkan Tanah Suci, Pak Daryanto membawa serta sesuatu yang lebih berharga daripada harta atau kekayaan, kedamaian batin yang sejati. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Tidak hanya karena ia telah menunaikan ibadah haji, tetapi juga karena ia telah menemukan pengampunan sejati dari Allah. Di sepanjang perjalanan pulangnya, Pak Daryanto sering tersenyum sendirian, mengingat setiap langkah yang ia ambil di Tanah Suci. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan hati yang penuh syukur dan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Pak Daryanto siap menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Sesampainya di rumah, Pak Daryanto disambut oleh keluarganya. Meskipun mereka tidak tahu seluruh perjalanan batin yang telah ia alami, mereka melihat perubahan dalam dirinya. Ia terlihat lebih tenang, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak akan lagi menjadi orang yang sama yang dulu pernah terperangkap dalam kesalahan dan penyesalan. Dengan tekad baru, Pak Daryanto mulai menjalani hidupnya dengan lebih baik. Ia berhenti menghabiskan waktu untuk meratapi masa lalunya dan lebih fokus pada perbaikan diri. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, ia harus memaafkan dirinya sendiri, dan itu dimulai dengan langkah pertama di Tanah Suci. Bertahun-tahun kemudian, Pak Daryanto menjadi seorang yang dihormati di desa. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan selalu membantu sesama. Semua orang yang mengenalnya merasa terinspirasi oleh perubahan yang ia alami. Ia tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dan ketulusan, tetapi juga tentang kekuatan pengampunan Allah dan bagaimana itu bisa mengubah hidup seseorang. Pak Daryanto tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Setiap hari, ia terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, melayani orang lain, dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang. Namun, satu hal yang pasti, ia tahu bahwa setiap langkahnya, setiap doa yang ia panjatkan, dan setiap tindakan baik yang ia lakukan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kedua dalam hidupnya. Di setiap doa yang ia panjatkan, Pak Daryanto tidak pernah melupakan Tanah Suci yang telah mengubah hidupnya. Ia selalu mengingat momen-momen ketika ia berdiri di depan Ka'bah, merasakan kedamaian yang hanya bisa didapatkan oleh hati yang benar-benar bertobat. Dan dengan setiap langkahnya, ia semakin yakin bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Tahun-tahun berlalu,
dan Pak Daryanto semakin merasa bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Meskipun ia tidak lagi tinggal di Tanah Suci, semangat yang ia bawa pulang dari perjalanan spiritualnya tetap menyala dalam hatinya. Setiap hari, ia menjalani kehidupan dengan lebih penuh makna, lebih dekat dengan Allah, dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Pak Daryanto kini dikenal bukan hanya karena pekerjaan lamanya sebagai tukang gali kubur, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang memancarkan kedamaian. Orang-orang di desanya datang kepadanya untuk meminta nasihat, untuk berbagi cerita, atau bahkan untuk meminta doa. Ia selalu siap membantu, dengan senyum yang hangat dan hati yang penuh kasih. Dalam setiap perbincangannya, Pak Daryanto selalu mengingatkan orang-orang tentang pentingnya bertobat dan memperbaiki diri. Ia menceritakan pengalamannya sendiri di Tanah Suci, bagaimana ia merasa terkubur dalam penyesalan, namun akhirnya menemukan pengampunan dan kedamaian sejati. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain bertobat dengan hati yang tulus, katanya seringkali. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Namun, meskipun banyak orang datang untuk meminta nasihat atau doa, Pak Daryanto tidak melupakan janjinya kepada dirinya sendiri untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tahu bahwa perjalanannya untuk menemukan kedamaian batin tidak berhenti di Tanah Suci. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki dirinya, untuk berbuat baik kepada orang lain, dan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, Pak Daryanto mendapat kabar bahwa salah satu anak muda di desanya mengalami kesulitan besar. Anak muda itu, Ardi, sedang berada dalam kesulitan keuangan setelah keluarganya mengalami musibah besar. Ardi merasa kehilangan arah dan putus asa, seolah-olah hidupnya telah runtuh. Ia mulai menarik diri dari masyarakat dan merasa tidak ada harapan lagi. Mendengar hal itu, Pak Daryanto merasa tergerak untuk membantu. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada dalam kegelapan, merasa terperangkap oleh kesalahan dan ketakutan, dan ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membantu seseorang yang tengah berada dalam ujian hidup. Pak Daryanto mendekati Ardi dan mengundangnya untuk berbicara di rumahnya. Setelah beberapa waktu berbicara, Pak Daryanto mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang perjalanan spiritualnya yang telah mengubah segalanya. Saya tahu bagaimana rasanya merasa tidak ada jalan keluar, katanya dengan lembut. Tapi percayalah, setiap ujian datang untuk membuat kita lebih kuat. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh dan kembali kepada Allah. Ardi mendengarkan dengan seksama, dan meskipun awalnya ia merasa skeptis, ia akhirnya mulai merasakan kenyamanan di hati. Pak Daryanto mengingatkannya bahwa hidup ini adalah tentang keikhlasan, tentang memperbaiki diri dan selalu berharap pada rahmat Allah, apapun yang terjadi. Tidak ada yang lebih besar dari kasih sayang Allah, Pak Daryanto berkata. Selama kita mau bertobat, selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan. Minggu-minggu berlalu, dan Ardi mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia mulai bekerja keras untuk membangun kembali hidupnya, dan lebih penting lagi, ia mulai mendekatkan dirinya pada Allah. Dalam beberapa bulan, keadaan keuangan keluarganya mulai membaik, dan Ardi menjadi lebih aktif di desa, membantu orang lain yang sedang kesulitan. Pak Daryanto merasa bangga dengan perubahan yang terjadi pada Ardi, tetapi yang lebih penting, ia merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang lebih besar, memberikan harapan dan kepercayaan diri kepada seseorang yang tengah berada di ujung putus asa. Ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar berarti. Di suatu malam, setelah melaksanakan ibadah malam, Pak Daryanto duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia merasa damai. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang datang dari duniawi, tetapi kebahagiaan yang datang dari kedamaian batin. Terima kasih, ya Allah, karena telah memberi kesempatan kepada hamba MU ini untuk menemukan jalan kembali kepada MU, bisik Pak Daryanto. Seiring berjalannya waktu, Pak Daryanto terus hidup dengan penuh syukur. Ia tidak lagi merasa terjebak oleh masa lalunya. Setiap hari adalah anugerah, dan ia bertekad untuk selalu bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah. Di setiap doa, di setiap perbuatan baik,
Ia merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan penciptanya. Pak Daryanto telah menjalani perjalanan yang luar biasa, dan ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya masih panjang, ia tidak pernah lagi merasa sendirian. Keberadaan Allah selalu menyertai langkahnya, memberikan kekuatan dalam setiap ujian yang datang, dan memberikan kedamaian dalam setiap doa yang dipanjatkan. Waktu terus berjalan, dan Pak Daryanto semakin menyadari bahwa setiap hari adalah berkah yang harus dijalani dengan penuh syukur. Kehidupannya yang dulu penuh penyesalan kini telah tergantikan oleh kedamaian yang datang dari dalam hatinya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang sejati, yaitu untuk terus bertumbuh, untuk membantu sesama, dan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Suatu sore, ketika Pak Daryanto sedang duduk di beranda rumahnya, seorang lelaki muda mendekatinya. Lelaki itu tampak bingung dan cemas. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di samping Pak Daryanto, seolah-olah mencari tempat untuk menenangkan diri. Pak Daryanto memandangnya dengan penuh perhatian. "Apakah ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya Pak Daryanto dengan lembut. Lelaki muda itu menundukkan kepala dan menarik napas panjang. "Saya merasa terperangkap, Pak," katanya dengan suara serak. "Hidup saya penuh dengan kebingungan, dan saya tidak tahu harus mulai dari mana." Pak Daryanto mendengarkan dengan seksama, tahu betul bahwa perasaan cemas dan bingung yang dirasakan oleh lelaki muda ini adalah perasaan yang dulu pernah ia alami. "Saya pernah berada di tempat yang sama," kata Pak Daryanto setelah beberapa saat. Rasa cemas, perasaan tidak tahu harus berbuat apa, semuanya terasa seperti kegelapan yang tidak ada ujungnya. Tapi percayalah, ada jalan keluar. Semua masalah, semua ujian dalam hidup ini ada jalan keluarnya. Yang penting, kita harus mau membuka hati kita untuk berubah. Lelaki muda itu menatap Pak Daryanto dengan penuh harapan. "Bagaimana saya bisa keluar dari semua ini? Saya merasa seperti saya telah salah memilih jalan, dan semuanya sudah terlambat." Pak Daryanto tersenyum dan meletakkan tangan di bahu lelaki muda itu. "Tidak ada kata terlambat untuk kembali, Nak. Selama kita masih bernapas, kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang kita butuhkan hanya keikhlasan dan kesediaan untuk bertobat dengan sepenuh hati. Tidak ada yang terlalu besar untuk pengampunan Allah." Mata lelaki muda itu mulai berkaca-kaca. "Tapi, Pak, saya merasa bahwa saya sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Tidak mungkin saya bisa mendapatkan pengampunan." Pak Daryanto mengangguk dengan penuh pengertian. "Saya tahu betul bagaimana perasaanmu. Dulu, saya juga merasa seperti itu. Tapi percayalah, Allah itu Maha Pengampun. Hanya dengan ketulusan hati dan penyesalan yang dalam, kita bisa mendapatkan pengampunannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar, selama kita bersungguh-sungguh untuk berubah." Pak Daryanto lalu menceritakan perjalanan hidupnya kepada lelaki muda itu, tentang bagaimana ia merasa terperangkap dalam kesalahan masa lalu, bagaimana ia merasa tidak layak untuk mendapatkan ampunan, dan bagaimana akhirnya ia menemukan kedamaian di Tanah Suci. "Saya berdoa, dan Allah mendengarkan doa saya," katanya. "Hati saya akhirnya tenang, dan saya bisa kembali ke jalannya." Lelaki muda itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan perlahan-lahan, sebuah senyuman mulai tersungging di wajahnya. "Saya ingin mengikuti jalan yang sama, Pak. Saya ingin bertobat dan memperbaiki hidup saya." Pak Daryanto merasa bangga melihat lelaki muda itu mulai merasakan harapan. "Tentu, Nak. Yang perlu kamu lakukan adalah membuka hati untuk menerima perubahan, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, dan setiap langkah yang kamu ambil menuju Allah adalah langkah yang membawa kedamaian dalam hidupmu." Lelaki muda itu berdiri dengan tekad baru. "Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba untuk berubah. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik." Pak Daryanto mengangguk dengan bangga. "Saya tahu kamu bisa, Nak. Jangan pernah ragu, karena Allah selalu bersama orang-orang yang tulus dalam usaha mereka." Sejak saat itu, lelaki muda itu mulai menjalani hidup dengan lebih baik.
Ia mulai lebih mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dan memberi lebih banyak waktu untuk beribadah dan membantu orang lain. Meskipun perjalanannya tidak selalu mudah, ia merasa bahwa ia telah menemukan arah hidup yang jelas, dan ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju kebaikan adalah langkah menuju kedamaian sejati. Pak Daryanto terus menjalani hidupnya dengan penuh syukur, merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia tahu bahwa hidup ini tidak selalu sempurna, tetapi dengan ketulusan hati, kesabaran, dan keikhlasan, ia bisa menghadapinya dengan tenang. Pada akhirnya, Pak Daryanto menyadari bahwa kedamaian yang sejati datang bukan dari mencapai tujuan-tujuan duniawi, tetapi dari perjalanan batin yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Ia terus hidup dengan penuh harapan, berbagi kebijaksanaan kepada orang-orang di sekitarnya, dan mengingatkan mereka bahwa jalan menuju pengampunan Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang benar-benar bertobat. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kedamaian, dan dengan setiap doa, ia semakin mendekat kepada Allah. Dan, di setiap senyuman yang ia bagikan kepada orang lain, Pak Daryanto tahu bahwa itulah cara ia menghargai kesempatan kedua yang telah diberikannya kepadanya. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Pak Daryanto semakin dipenuhi dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang datang dari perjalanan batinnya. Desa kecil tempat ia tinggal kini menjadi saksi perubahan luar biasa dalam dirinya. Orang-orang yang dulu meremehkan pekerjaannya kini datang untuk meminta nasihat, untuk berbagi cerita, atau sekadar untuk mendengarkan kata-kata yang penuh makna dari seorang pria yang pernah menggalikan kubur, namun kini telah menggali kedamaian dalam dirinya sendiri. Pak Daryanto tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ia tahu betul bahwa ia hanyalah seorang hamba yang mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Namun, setiap orang yang datang kepadanya merasa bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Mereka merasakan kehangatan dalam setiap nasihat yang ia berikan, merasakan kedamaian yang ia bawa dalam setiap ceritanya, dan banyak yang merasa terinspirasi untuk memperbaiki diri setelah mendengarnya. Pak Daryanto sering berkata, "Jangan pernah takut untuk bertobat, karena setiap langkah yang kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah langkah menuju kedamaian yang sejati. Semua dosa bisa dihapuskan dengan ketulusan hati." Satu hari, seorang pemuda baru datang ke desa, seorang anak yang tampaknya sedang bingung dan terpuruk dalam hidupnya. Namanya Rudi. Ia baru saja mengalami kegagalan besar dalam hidup, dan merasa bahwa dunia ini terlalu berat untuk dijalani. Rudi merasa terperangkap dalam kegagalan dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya. Pak Daryanto melihat pemuda itu duduk sendirian di pojok desa, tampak cemas dan penuh dengan kesedihan. Tanpa ragu, ia mendekatinya, duduk di sampingnya, dan mulai berbicara. "Apa yang mengganggu pikiranmu, Nak?" tanyanya dengan lembut. Rudi menundukkan kepala, mencoba menahan air matanya. "Saya merasa gagal, Pak. Semua yang saya usahakan selalu berakhir dengan kegagalan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi." Pak Daryanto menatapnya dengan penuh perhatian, mengenali perasaan yang sama yang pernah ia rasakan dahulu. "Saya pernah merasakan hal yang sama, Nak. Rasanya seperti semuanya runtuh, dan kita tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Tapi percayalah, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya awal dari perubahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh." Rudi mengangkat kepala dan menatap Pak Daryanto dengan penuh harapan. "Tapi, Pak, saya merasa sudah terlalu banyak kesalahan yang saya buat. Saya tidak tahu apakah saya bisa memperbaikinya." Pak Daryanto tersenyum lembut. "Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, Nak. Yang terpenting adalah kita mau berubah dan berusaha memperbaiki diri. Semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, asalkan mereka berani untuk memulai. Tidak ada kata terlambat selama kita masih bernyawa." Kata-kata itu menembus hati Rudi. Ia merasa tergerak oleh ketulusan dan kebijaksanaan Pak Daryanto. Seperti ada cahaya yang muncul dari kegelapan dalam dirinya. "Saya akan berusaha, Pak. Saya tidak ingin menyerah begitu saja."
Pak Daryanto mengangguk, merasa bangga dengan semangat baru yang mulai tumbuh dalam diri Rudi. Teruslah berusaha. Nak, jalan hidup ini tidak selalu mulus, tetapi jika kita ikhlas dan terus berdoa, Allah akan memberi petunjuk. Jangan pernah takut untuk memulai lagi, dan jangan pernah ragu untuk bertobat. Hari-hari berlalu, dan Rudi mulai berusaha lebih keras. Ia tidak lagi terpuruk dalam kegagalannya, tetapi mulai menemukan jalan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Meskipun perjalanannya tidak mudah, ia merasa bahwa langkah demi langkah, ia semakin dekat dengan kedamaian dalam hidupnya. Pak Daryanto terus menjadi panutan bagi banyak orang, bukan hanya karena kata-kata bijaknya, tetapi juga karena contoh hidup yang ia tunjukkan. Setiap orang yang datang kepadanya merasa bahwa mereka sedang diajak untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak hanya mengajarkan tentang agama dan tobat, tetapi juga tentang pentingnya kesabaran, usaha, dan ketulusan hati dalam menjalani hidup. Pak Daryanto merasa bahwa hidupnya kini telah menemukan tujuan yang sejati. Ia tidak hanya menjalani hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa pengampunan Allah bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk setiap hambanya yang benar-benar bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Pada suatu malam, setelah selesai melaksanakan ibadah malam, Pak Daryanto duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap langit yang penuh dengan bintang. Ia merasa damai. Semua perjalanan panjang yang ia jalani, dari seorang tukang gali kubur yang penuh dosa hingga menjadi seorang pria yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan, telah membawa ia lebih dekat kepada tujuan hidup yang sejati. Terima kasih, ya Allah, bisiknya dengan hati penuh syukur. Aku telah menemukan kedamaian yang aku cari. Semoga aku bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Pak Daryanto tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan, dan ia akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dengan setiap doa, setiap langkah, dan setiap perbuatan baik, ia semakin yakin bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tak pernah berhenti, dan dengan keikhlasan, kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah, hidup dengan lebih bermakna, dan menemukan kedamaian sejati. Hari-hari terus berlalu, dan Pak Daryanto semakin menyadari betapa hidupnya kini penuh dengan makna. Keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain semakin besar, dan ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan sejati dalam hidupnya. Setiap pertemuan dengan orang-orang di desanya, setiap percakapan yang ia lakukan, adalah kesempatan untuk menyebarkan cahaya kebaikan dan kedamaian yang telah ia rasakan di Tanah Suci. Pak Daryanto mulai lebih aktif mengajak para pemuda di desanya untuk berkumpul dan berbicara tentang kehidupan, tentang kesulitan yang mereka hadapi, dan tentang bagaimana menemukan kedamaian di tengah kesulitan. Ia mengorganisir pertemuan kecil, mengundang mereka untuk berbicara terbuka, untuk berbagi kisah hidup, dan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Pada suatu pertemuan, seorang pemuda bernama Budi mengangkat tangannya dan bertanya dengan cemas, "Pak Daryanto, bagaimana cara kita bisa tahu jika tobat kita sudah diterima? Kadang saya merasa sudah berusaha, tapi rasa cemas itu selalu ada." Pak Daryanto tersenyum bijak dan menjawab, "Nak, tobat itu bukan tentang seberapa besar dosa kita, tetapi tentang keikhlasan hati kita dalam memohon ampun. Ketika kita benar-benar ingin berubah, ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, itulah tanda bahwa tobat kita diterima. Rasa cemas itu adalah ujian, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mengingatkan kita agar tetap rendah hati dan terus memperbaiki diri." Budi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pak Daryanto. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha lebih ikhlas dan lebih sabar." Pak Daryanto melihat perubahan dalam diri Budi, dan itu membuatnya merasa bangga. Ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya bisa memberi pengaruh besar bagi kehidupan seseorang. Dalam hatinya, ia merasa bahwa inilah tujuan hidup yang sesungguhnya, untuk menjadi saksi kehidupan, untuk membantu orang lain menemukan jalan mereka, dan untuk terus menyebarkan kebaikan di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Seiring berjalannya waktu, Pak Daryanto semakin merasa bahwa ia adalah bagian dari perubahan yang lebih besar. Setiap kali ia berbicara tentang pengampunan, ketulusan hati,
dan perjalanan spiritual, ia tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga menunjukkan contoh hidup yang nyata. Ia tidak pernah lelah untuk berbagi kisah hidupnya, karena ia tahu bahwa setiap kisah yang ia bagikan bisa memberi harapan dan inspirasi bagi orang lain yang sedang menghadapi kesulitan. Pak Daryanto juga menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri. Semakin ia memberi kepada orang lain, semakin ia merasa diberkahi. Setiap kali ia membantu sesama, setiap kali ia memberikan doa dan nasihat, ia merasa bahwa hidupnya semakin penuh dengan makna. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian, bahwa Allah selalu menyertai setiap langkahnya. Pada suatu pagi, saat Pak Daryanto sedang bekerja di kebun belakang rumahnya, ia melihat seorang anak kecil mendekat. Anak itu tampak bingung dan cemas. Dengan langkah ringan, Pak Daryanto menghampirinya. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya Pak Daryanto dengan penuh perhatian. Anak itu menunduk dan menjawab dengan suara pelan. "Saya takut, Pak. Ayah saya sakit, dan kami tidak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter." Pak Daryanto merasa tergerak oleh kisah anak itu. Ia merasakan betapa berat beban yang harus dipikul keluarga tersebut. "Jangan khawatir, Nak," kata Pak Daryanto dengan lembut. "Saya akan membantu sebisanya. Kamu tidak sendiri." Pak Daryanto pergi menemui orang tua anak itu, dan setelah mendengarkan kisah mereka, ia segera mengorganisir bantuan dari para tetangga dan warga desa untuk membawa ayah anak tersebut ke dokter. Ia tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada keluarga itu. Pak Daryanto tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi dengan saling membantu, mereka bisa menghadapinya bersama. Beberapa hari kemudian, ayah anak itu mendapatkan perawatan medis yang sangat dibutuhkan, dan kondisi kesehatan mereka membaik. Keluarga tersebut sangat berterima kasih kepada Pak Daryanto atas kebaikan dan perhatian yang telah ia berikan. "Terima kasih, Pak. Tanpa bantuan Anda, kami tidak tahu bagaimana keadaan kami," ucap mereka dengan penuh rasa syukur. Pak Daryanto tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Kita semua harus saling membantu," jawabnya. "Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita selalu punya satu sama lain." Pak Daryanto kembali ke rumah dengan hati yang penuh kedamaian. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk membantu orang lain, setiap kebaikan yang ia sebarkan, adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang lebih besar. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, semakin merasa bahwa setiap doa dan perbuatan baik yang ia lakukan adalah bentuk rasa syukur atas kesempatan yang diberikannya. Malam itu, setelah melaksanakan sholat malam, Pak Daryanto duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Dalam hati, ia berdoa untuk kebaikan semua orang yang pernah ia bantu, dan untuk seluruh umat manusia. Ia merasa damai, karena ia tahu bahwa setiap langkah hidupnya kini dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang yang datang dari Allah. Dan di dalam ketenangan malam itu, Pak Daryanto tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk terus memberi, untuk terus menyebarkan cahaya, dan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Hari-hari di desa Pak Daryanto semakin terasa penuh berkah. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan bukan hanya karena kata-kata bijaknya, tetapi juga karena cara hidupnya yang penuh dengan pengabdian dan kasih sayang. Warga desa sering datang kepadanya, mencari nasihat, berbagi beban, atau sekadar mendapatkan ketenangan dari kehadirannya. Pak Daryanto tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan niat baik. Satu sore, seorang ibu muda bernama Siti datang kepadanya. Siti adalah seorang ibu dengan 2 anak yang baru saja kehilangan suaminya, yang meninggal karena kecelakaan. Siti merasa sangat terpuruk, tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan hampir kehilangan semangat hidup. Tanpa suaminya, ia merasa hidupnya hampa, dan ia mulai meragukan kemampuan dirinya untuk melanjutkan hidup dengan anak-anaknya. Pak Daryanto mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Siti. Ia tidak terburu-buru memberikan nasihat, tetapi membiarkan wanita itu berbicara dengan bebas. Setelah beberapa saat, Pak Daryanto berkata dengan lembut, "Siti,
Hidup memang penuh dengan ujian, dan kehilangan orang yang kita cintai adalah salah satu ujian yang paling berat. Tetapi ingatlah, setiap ujian yang datang mengandung pelajaran yang bisa membuat kita lebih kuat. Siti menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa sangat sendirian, Pak. Tanpa suami saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya takut tidak bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak saya. Pak Daryanto tersenyum dengan penuh kasih sayang. Siti, kamu tidak sendirian. Kita semua adalah bagian dari satu sama lain. Jangan ragu untuk meminta bantuan, untuk berbagi dengan orang lain. Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Semua ujian yang datang adalah cara untuk menguatkan hati kita dan membuka jalan bagi rahmat-Nya. Pak Daryanto melanjutkan, kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan menghadapi semua ini. Jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu. Setiap langkah yang kamu ambil untuk melanjutkan hidup adalah sebuah kemenangan, dan dengan ketulusan hati, Allah akan memberikan jalan. Siti terdiam sejenak, merenung. Ia mulai merasakan kelegaan dari kata-kata Pak Daryanto. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya terasa gelap, ada harapan yang tersembunyi, dan dengan keberanian untuk melangkah, ia bisa keluar dari kegelapan itu. Terima kasih, Pak Daryanto, ujarnya dengan suara bergetar. Saya akan mencoba untuk lebih kuat. Pak Daryanto meletakkan tangannya di bahu Siti dan berkata, kamu sudah lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Percayalah, jalan hidup ini akan membawa banyak kejutan indah jika kita terus berusaha dan bertawakal kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, Siti kembali menemui Pak Daryanto, kali ini dengan senyum yang lebih cerah di wajahnya. Anak-anaknya semakin berkembang dengan baik, dan meskipun tantangan hidup masih ada, ia merasa lebih kuat dan lebih yakin dengan kemampuannya. Terima kasih, Pak, kata Siti. Kata-kata Anda mengubah hidup saya. Saya bisa melihat harapan lagi, dan saya tahu saya tidak sendirian. Pak Daryanto tersenyum, merasa bangga atas perubahan yang terjadi pada Siti. Ia tahu bahwa itulah tujuan hidupnya, untuk membantu orang lain menemukan kedamaian dan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar berarti, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ia bantu untuk menemukan jalan mereka. Dengan setiap langkah yang diambil untuk membantu orang lain, Pak Daryanto semakin merasa dekat dengan Allah. Ia tahu bahwa rahmat Allah tidak hanya datang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk setiap orang yang tulus berusaha memperbaiki diri dan membantu sesama. Pada suatu malam, Pak Daryanto berdiri di luar rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa bersyukur atas setiap hari yang telah diberikan kepadanya. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang Engkau beri padaku untuk menjadi lebih baik, untuk membantu orang lain, dan untuk merasakan kedamaian sejati, ucapnya dengan tulus. Di dalam hatinya, Pak Daryanto merasa bahwa hidupnya adalah sebuah perjalanan panjang yang tak pernah berakhir. Ia tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi ia tahu satu hal, selama ia terus berjalan di jalan yang benar, dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih, Allah akan selalu memberikan petunjuk dan kekuatan. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kedamaian yang lebih dalam, dan setiap doa yang dipanjatkannya adalah tanda syukur atas rahmat yang tiada habisnya. Pak Daryanto tahu bahwa meskipun kehidupan ini penuh dengan ujian, selama ia memiliki hati yang tulus, ia akan selalu menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dan cahaya itu tidak akan pernah padam, selama ia terus mengandalkan Allah dan terus berbagi cinta kepada sesama. Seiring berjalannya waktu, Pak Daryanto semakin dikenal bukan hanya di desa, tetapi juga di desa-desa sekitar. Kehadirannya membawa kedamaian, dan kata-kata bijaknya menjadi penuntun bagi banyak orang yang sedang mencari arah dalam hidup mereka. Namun, meskipun begitu, Pak Daryanto tetap sederhana. Ia tidak pernah berlebihan, tidak pernah merasa lebih dari orang lain, dan selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Pada suatu pagi, Pak Daryanto bangun lebih awal dari biasanya, merasakan kedamaian yang lebih dalam dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam di dalam dirinya yang ingin ia capai.
Meski banyak orang datang untuk meminta nasihat, ia merasa ada keinginan kuat untuk kembali ke akar kehidupannya, untuk melakukan perjalanan kembali ke desa asalnya, tempat ia dulu memulai perjalanan hidup yang penuh ujian dan penyesalan. Ia memutuskan untuk mengunjungi makam orang tuanya yang telah lama meninggal, sebuah tempat yang selama ini hanya ada dalam kenangan. Ia merasa bahwa dengan mengunjungi makam tersebut, ia bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merenung tentang perjalanan hidupnya yang telah mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan menuju desa asalnya terasa panjang dan penuh kenangan. Ketika ia tiba di sana, suasana desa yang dulu dikenal dengan kedamaian dan kehidupan sederhana terasa sama seperti yang ia ingat. Ia berjalan dengan tenang, mengenang masa-masa ketika ia masih muda dan penuh dengan keinginan duniawi. Tidak ada yang tahu betapa banyak perubahan yang telah terjadi dalam dirinya sejak saat itu. Pak Daryanto mengunjungi makam orang tuanya, duduk di sampingnya, dan menundukkan kepala. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang Engkau beri padaku. Terima kasih atas hidup yang penuh dengan pelajaran dan ujian. Semua yang aku miliki sekarang adalah berkat MU. Semoga aku bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Ia merasakan sebuah kedamaian yang mendalam saat duduk di sana, mengenang kembali perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya, dan ia merasa beruntung bisa melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih sekarang. Perasaan bersalah yang dulu menghantuinya kini sudah tidak ada lagi. Ia tahu bahwa Allah telah mengampuni dirinya, dan itu adalah anugerah terbesar yang bisa ia terima. Pak Daryanto menyadari bahwa dalam setiap langkahnya, ada pelajaran dan kebijaksanaan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Kehidupan yang dulu penuh dengan kegagalan dan kesalahan kini telah membawanya pada titik di mana ia bisa memberi harapan dan inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang usaha yang tulus untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki diri, dan untuk memberi kepada sesama. Setelah berdoa, Pak Daryanto merasa seolah-olah ia telah menemukan kedamaian yang lebih dalam lagi. Ia kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh syukur. Dalam perjalanan pulang, ia menyadari bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia telah menerima segalanya dengan lapang dada. Ia telah menerima kesalahan masa lalu, dan ia tahu bahwa pengampunan sejati datang dari ketulusan hati dan keinginan untuk berubah. Sesampainya di rumah, Pak Daryanto kembali ke rutinitas sehari-hari. Ia melanjutkan membantu orang-orang di desa, berbagi nasihat, dan terus mengingatkan dirinya bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, lebih dari itu, Pak Daryanto merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk berbagi kebijaksanaan dan kedamaian yang ia temukan di perjalanan hidupnya dengan orang lain. Dengan setiap kata yang ia ucapkan, dengan setiap perbuatan yang ia lakukan, ia merasa semakin dekat dengan Allah dan semakin menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan spiritual yang tak pernah berakhir. Di setiap senyum yang ia bagi, di setiap doa yang ia panjatkan, Pak Daryanto tahu bahwa ia sedang menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar kesenangan duniawi. Ia tahu bahwa kedamaian yang sejati datang bukan dari mencapai tujuan yang tampak, tetapi dari perjalanan menuju hati yang lebih bersih, hati yang lebih penuh kasih, dan hati yang lebih penuh dengan pengampunan. Pak Daryanto telah mengubah hidupnya, dan dalam proses itu, ia telah membantu banyak orang untuk menemukan kedamaian mereka sendiri. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju Allah adalah langkah yang membawa kedamaian yang lebih dalam, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Hari semakin senja, dan Pak Daryanto merasa bahwa waktu yang telah ia jalani di dunia ini penuh dengan pelajaran, ujian, dan pengampunan. Keberadaannya di desa kecil itu bukan hanya untuk menjalani hari-hari, tetapi untuk memberi warna, kedamaian, dan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi dengan rasa syukur atas segala hal yang telah Allah berikan kepadanya. Meskipun usianya sudah semakin lanjut,
Pak Daryanto tidak pernah merasa lelah dalam memberikan ilmu dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh selama bertahun-tahun. Kehidupan yang dulu penuh dengan rasa penyesalan kini telah berubah menjadi jalan hidup yang penuh dengan kebaikan. Setiap hari ia berbagi, mengajari orang-orang di sekitarnya untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan penuh rasa syukur. Tidak ada yang lebih berharga baginya selain melihat orang-orang yang ia bantu tumbuh dan menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Namun, meskipun kehidupannya penuh dengan kedamaian, Pak Daryanto merasakan bahwa perjalanan spiritualnya hampir mencapai titik puncak. Ia merasa bahwa ia telah melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk berbagi dengan orang lain, untuk membantu mereka menemukan jalan yang lebih terang. Tapi, ia juga tahu bahwa ada satu hal terakhir yang ingin ia capai sebelum waktunya tiba, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Allah atas semua kesempatan yang telah diberikan padanya. Pada suatu pagi yang cerah, setelah selesai sholat subuh, Pak Daryanto duduk di luar rumahnya, merenung. Suasana desa yang damai membuat hatinya terasa tenang. Ia menatap langit yang terbentang luas, merasa bersyukur atas segala yang telah ia alami dalam hidup ini. Ya Allah, ia berdoa dengan suara lirih. Terima kasih atas setiap ujian, setiap pelajaran, dan setiap kebahagiaan yang Engkau beri. Semua ini adalah anugerah yang tak ternilai. Pak Daryanto merasa bahwa hidupnya kini telah mencapai puncak kedamaian yang sejati. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mencapai usia senja, ia masih memiliki banyak hal yang bisa ia lakukan untuk berbagi dengan orang lain. Namun, ia juga tahu bahwa waktunya untuk beristirahat dan menyerahkan segala urusan kepada Allah semakin dekat. Ia merasa tidak takut, karena ia sudah siap menjalani apapun yang akan datang. Beberapa hari kemudian, saat Pak Daryanto sedang berjalan di sekitar desa, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Kelelahan yang sudah ia rasakan selama ini semakin terasa. Namun ia tidak merasa cemas. Ia tahu bahwa tubuhnya telah melewati banyak ujian, dan kini saatnya untuk beristirahat dengan tenang. Ketika ia kembali ke rumah, ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terdekat, memberikan pesan terakhirnya yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Pada malam hari, setelah makan malam bersama keluarganya, Pak Daryanto duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh anak-anak dan cucunya. "Anakku, cucuku," kata Pak Daryanto dengan suara yang penuh kasih. "Hidup ini adalah perjalanan yang tak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Keberkahan hidup datang ketika kita tulus dalam setiap langkah kita." Ia berhenti sejenak, menatap wajah keluarga yang penuh dengan rasa sayang. Hidup ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain. Bagaimana kita bisa berbagi kebahagiaan dan kedamaian. Ingatlah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya dengannya kita menemukan ketenangan sejati. Anak-anak dan cucunya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Daryanto. Mereka tahu bahwa waktunya untuk berpisah semakin dekat, namun mereka merasa diberkahi bisa mendapatkan begitu banyak pelajaran hidup darinya. Pak Daryanto merasa tenang, merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Ia tahu bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan, dengan memberi manfaat bagi sesama. Di akhir pertemuan itu, ia berkata, "Jika aku pergi, janganlah kalian bersedih. Aku pergi dengan penuh kedamaian. Doakan aku, dan lanjutkanlah hidup kalian dengan penuh cinta dan kasih sayang." Keesokan harinya, Pak Daryanto merasa tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak merasa takut. Ia merasa bahwa hidupnya telah mencapai titik yang penuh dengan pengertian dan kedamaian. Di tempat tidur, ia mengucapkan doa terakhir, mengingat kembali setiap langkah yang ia ambil menuju Allah. Ketika ia menutup matanya untuk terakhir kali, ia merasa seperti telah mencapai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Ketenangan yang datang dari pengampunan dan ketulusan hati. Pak Daryanto tahu bahwa ia tidak akan pernah sendirian, karena Allah selalu menyertainya dalam setiap langkah hidupnya. Di hari-hari setelahnya, desa kecil itu berkabung atas kehilangan seorang pria yang telah menjadi cahaya bagi banyak orang. Namun, mereka juga merayakan hidup Pak Daryanto,
yang telah mengajarkan mereka tentang kedamaian sejati, tentang tobat yang tulus, dan tentang cinta yang tak terbatas. Dan meskipun Pak Daryanto tidak lagi berada di antara mereka, cahaya yang ia tinggalkan dalam kehidupan setiap orang yang ia bantu akan terus bersinar, tak pernah padam. Karena, seperti yang selalu ia ajarkan, kedamaian sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang tulus dan penuh kasih. Kehilangan Pak Daryanto membawa kesedihan mendalam bagi seluruh desa. Namun, lebih dari itu, ia meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Sebuah warisan yang bukan terletak pada harta benda, tetapi pada kebaikan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang ia tanamkan dalam hati setiap orang yang mengenalnya. Setiap pertemuan yang pernah ia lakukan, setiap nasihat yang pernah ia berikan, menjadi harta karun bagi mereka yang hidup setelahnya. Setelah kepergiannya, desa kecil itu menjadi lebih hidup dengan semangat yang telah ia tanamkan. Orang-orang yang pernah ia bantu mulai saling membantu satu sama lain, menyebarkan kebaikan dan kebijaksanaan yang mereka terima dari Pak Daryanto. Keluarganya, terutama anak-anak dan cucunya, merasa lebih dekat dengan Allah, dan mereka bertekad untuk melanjutkan jalan hidup yang telah Dia tunjukkan kepada mereka. Budi, pemuda yang pernah mendapatkan nasihat bijak Pak Daryanto, kini menjadi salah satu pemimpin muda di desa. Ia selalu mengingat pesan Pak Daryanto untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan untuk selalu bertobat dan memperbaiki diri. Setiap kali ada masalah atau kesulitan, Budi akan mengingatkan orang-orang di sekitar desa tentang apa yang telah diajarkan oleh Pak Daryanto. Sungguh, hidup ini adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, Budi sering berkata, mengenang kata-kata Pak Daryanto. Jangan biarkan kesalahan kita menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Siti, ibu muda yang pernah merasa terpuruk, kini menjadi contoh bagi ibu-ibu muda lainnya di desa. Ia mendirikan sebuah kelompok doa dan pengajian untuk wanita-wanita desa yang merasa kesulitan, terutama yang sedang menghadapi ujian dalam hidup. Ia mengajarkan mereka tentang ketabahan, kesabaran, dan betapa pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Pak Daryanto. Saya tahu bagaimana rasanya merasa sendirian dan terpuruk, kata Siti dalam pertemuan kelompok doa. Tetapi dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kita bisa menemukan kedamaian. Allah tidak akan meninggalkan kita, selama kita berusaha untuk kembali kepadanya. Kehidupan di desa itu semakin terasa lebih erat, lebih penuh kasih sayang, dan lebih penuh kedamaian. Setiap orang, baik muda maupun tua, mulai menjalani hidup dengan lebih bijaksana, selalu mengingat ajaran-ajaran Pak Daryanto tentang tobat, kesabaran, dan pengampunan. Pak Daryanto tidak hanya mengubah kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, tetapi juga mengarahkan mereka untuk lebih dekat dengan Allah, untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh kasih. Hari demi hari, desa itu menjadi saksi dari perubahan luar biasa yang terjadi setelah kepergian Pak Daryanto. Orang-orang yang pernah terpuruk dan merasa kehilangan arah kini menemukan cahaya di tengah kegelapan mereka. Mereka tahu bahwa meskipun Pak Daryanto telah pergi, cahaya yang ia tinggalkan akan terus menyinari jalan mereka. Beberapa tahun setelah kepergiannya, desa itu memutuskan untuk mendirikan sebuah masjid kecil di dekat rumah Pak Daryanto, sebagai penghormatan bagi pria yang telah mengajarkan mereka tentang kehidupan, tentang ketulusan hati, dan tentang kasih sayang tanpa syarat. Masjid itu menjadi tempat yang penuh kedamaian, tempat di mana orang-orang bisa berkumpul untuk beribadah, berdoa, dan berbagi kebijaksanaan. Setiap kali seseorang melangkah ke masjid itu, mereka akan merasakan kehadiran Pak Daryanto, seolah-olah ia masih ada di sana, memberi mereka nasihat dan petunjuk. Di masjid itu, setiap malam setelah sholat, seorang imam muda yang terinspirasi oleh Pak Daryanto membacakan doa-doa yang mengingatkan setiap orang untuk terus berusaha menjadi lebih baik, untuk terus bertobat, dan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Para jamaah mengingatkan satu sama lain untuk selalu bersyukur, berdoa, dan mengingat ajaran Pak Daryanto yang sangat mendalam. Dan meskipun kehidupan terus berjalan, setiap orang yang mengenal Pak Daryanto tahu bahwa ia telah meninggalkan warisan yang tidak akan pernah pudar. Warisan itu tidak dapat diukur dengan harta benda, tetapi dengan perubahan hati dan sikap setiap orang yang hidup setelahnya.
Hati mereka yang dulu dipenuhi dengan kebingungan dan kesedihan kini lebih terang, lebih penuh harapan, dan lebih dekat dengan Allah. Di setiap doa yang mereka panjatkan, di setiap tindakan kebaikan yang mereka lakukan, mereka mengenang Pak Daryanto. Ia telah mengajarkan mereka bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana kita menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang ikhlas, dengan tobat yang tulus, dan dengan keyakinan bahwa Allah selalu memberi jalan bagi hambanya yang berusaha kembali kepadanya. Dan dalam kedamaian yang abadi, di setiap langkah mereka, Pak Daryanto hidup terus, bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai cahaya yang terus menyinari setiap hati yang ingin menemukan kedamaian sejati. Meskipun waktu terus berlalu, dan kehidupan di desa berjalan seperti biasa, warisan Pak Daryanto semakin terasa dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenalnya. Cahaya yang ia tinggalkan tidak pernah pudar, melainkan semakin terang, menyinari jalan bagi generasi berikutnya yang tumbuh dan berkembang di desa itu. Generasi muda desa yang kini lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan juga mulai menularkan semangat yang telah ditanamkan oleh Pak Daryanto. Mereka merayakan hidup dengan lebih bijaksana, menjalani hari-hari dengan lebih penuh perhatian, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam segala hal yang mereka lakukan. Tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam membantu sesama dan menjaga hubungan baik antar warga. Di setiap pertemuan komunitas, baik itu kegiatan pengajian atau rapat desa, nama Pak Daryanto sering disebut-sebut. Para pemuda dan pemudi desa mengenang kebaikan dan ketulusan hatinya, serta kebijaksanaan yang ia bagi kepada mereka. Mereka juga mengingat betapa ia selalu mengajak mereka untuk tidak hanya beribadah, tetapi untuk hidup dengan integritas dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Setiap kali seseorang di desa itu menghadapi ujian, mereka tidak hanya berdoa untuk diri mereka sendiri, tetapi juga mendoakan orang lain. Mereka melakukan hal itu karena mereka tahu bahwa inilah cara Pak Daryanto mengajarkan mereka untuk hidup, dengan mengutamakan orang lain dan membantu sesama dalam suka dan duka. Misalnya, saat ada yang kehilangan anggota keluarga, mereka semua datang untuk memberikan dukungan, tidak hanya berupa materi, tetapi juga dalam bentuk doa dan perhatian yang tulus. Salah satu perubahan besar yang terlihat adalah kebiasaan gotong royong yang semakin berkembang di desa itu. Dulu, kebersamaan dalam desa mungkin hanya terlihat dalam acara-acara besar, tetapi sekarang, setiap hari adalah kesempatan untuk saling membantu. Para pemuda desa mulai berinisiatif untuk mendirikan program-program yang dapat membantu warga yang membutuhkan, seperti bantuan untuk biaya pengobatan, bantuan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, dan inisiatif lainnya yang memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Di setiap aktivitas sosial yang dilakukan, mereka sering mengingat pesan Pak Daryanto tentang tobat, ketulusan, dan pentingnya berbagi. Mereka tahu bahwa dengan hidup saling membantu, mereka sedang menjalani jalan yang telah ditunjukkan oleh Pak Daryanto, jalan yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Suatu hari, ketika desa sedang disibukkan dengan acara gotong royong untuk membangun sebuah sekolah baru bagi anak-anak desa, seorang pemuda muda, Arif, yang juga terinspirasi oleh Pak Daryanto, berdiri di hadapan para warga untuk memberikan sambutan. Semua yang kita lakukan di sini adalah bagian dari warisan Pak Daryanto, kata Arif dengan penuh semangat. Pak Daryanto mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Setiap tindakan baik yang kita lakukan, besar atau kecil, adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah dan kepada Pak Daryanto yang telah mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijak dan penuh kasih. Kata-kata Arif menggetarkan hati banyak orang yang mendengarkannya. Mereka tahu bahwa meskipun Pak Daryanto telah meninggalkan dunia ini, ajaran dan semangatnya terus hidup melalui tindakan mereka sehari-hari. Mereka merasa bahwa mereka bukan hanya berbuat baik untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menghormati kehidupan Pak Daryanto yang telah menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Pada malam hari, setelah acara gotong royong selesai, warga desa berkumpul di halaman masjid untuk berdoa bersama. Doa mereka penuh dengan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, dan mereka juga mendoakan agar semangat Pak Daryanto selalu ada dalam diri mereka. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan kasih sayang MU. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh kebaikan,
dan agar semangat Pak Daryanto selalu menyertai kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Doa mereka bersama, penuh harapan. Pak Daryanto mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi ia telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah terhapus dalam hati setiap orang yang mengenalnya. Jejak itu bukan hanya berupa kata-kata bijaknya, tetapi juga dalam setiap tindakan kecil yang dipenuhi dengan kasih sayang, keikhlasan, dan ketulusan hati. Di setiap sudut desa itu, Pak Daryanto hidup, bukan hanya dalam kenangan, tetapi dalam setiap langkah yang penuh dengan cahaya kebaikan yang ia sebarkan selama hidupnya. Dan dengan itu, warisan Pak Daryanto tidak hanya bertahan dalam waktu, tetapi terus berkembang, hidup dan menginspirasi generasi demi generasi, menjadi bagian dari cerita kehidupan yang tak pernah berakhir. Sebuah cerita yang dimulai dengan perjalanan seorang pria yang mencari kedamaian dan akhirnya menemukan bahwa kedamaian itu datang bukan dari dunia, tetapi dari dalam hati yang tulus dan penuh cinta. Akhir dari kisah Pak Daryanto, tetapi cahaya yang ia tinggalkan akan terus menyinari perjalanan hidup banyak orang, selama mereka memilih untuk hidup dengan hati yang penuh kasih sayang dan ketulusan.